Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Mengapa saya merasa bahwa musibah yang diduga, makam para dewa, ini ditujukan kepada kekuatan Taoisme yang ditinggalkan oleh Li Fuyu? Biksu kurus yang memegang kerajaan Buddha di tangannya tiba-tiba membuka mulutnya. Mata para dewa menyipit. Bisa. Li Fuyu sudah lama meninggal, dan dia tidak bertanggung jawab atas reinkarnasi pada awalnya. Bagaimana mungkin itu menyebabkan bencana ilahi yang hampir hanya tersembunyi dalam legenda? Pemuda dengan pedang kayu itu berkata, menurut pendapat saya, yang dituju oleh bencana ini adalah reinkarnasi. Para dewa mengerutkan kening, beberapa tidak yakin. Apa menurutmu tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang? Wanita yang menunggangi Yusuzaku berkata dengan acuh tak acuh, menurut pendapat saya, setiap orang harus mempertimbangkan cara membunuh bidat yang bertanggung jawab atas reinkarnasi. Jika dia memiliki kesempatan untuk kembali ke alam di masa depan. Oh, aku khawatir semua dewa yang kamu miliki akan dirampas. Saya hanya berharap sebelum jalan untuk menjadi dewa di dunia abadi muncul, Anda dapat membuat keputusan lebih awal, daripada menjadi bimbang seperti sekarang. Setelah itu, wanita yang mengendarai Suzaku itu hanyut. Dewa lain diam, dan ekspresi mereka tidak pasti. Saya tidak ingin melihat Li Fuyu kembali ke alam para dewa, terutama karena dia masih memiliki kekuatan reinkarnasi dalam kehidupan ini, ancaman ini terlalu besar. Seseorang bergumam. Di bidang penglihatan mereka, dalam bencana aneh saat ini melawan Suyi, Li Fuyu membantai satu persatu seperti hantu dewa. Tak terkalahkan. Itu sangat menghina dan mengerikan. Adegan ini juga membawa kembali beberapa kenangan berdebu dari dewa-dewa itu, yang sulit untuk dilihat kembali. Dulu, pembudidaya pedang yang acuh tak acuh dan berhati dingin itu membantai banyak dewa di medan perang tanpa akhir. Di bawah ujung pedang, semua darah para dewa mengalir. Pada tahun-tahun itu, medan perang tanpa akhir diselimuti suasana depresi dan keputusasaan sepanjang tahun, seolah-olah diselimuti kegelapan. Jika bukan karena tokoh mitos terakhir yang bisa disebut raksasa para dewa, pembudidaya pedang itu pasti akan mengubah medan perang tak berujung menjadi kuburan untuk mengubur dewa. Ya, tidak ada lagi kesempatan baginya untuk hidup kembali. Seseorang berbicara dengan fasih. Kalau begitu lakukan segala dayamu untuk menghalangi jalannya dan hancurkan dia sampai mati di dunia peri. Tao muda yang berjalan di atas pedang kayu itu menakutkan dan membunuh. Tepat ketika saya mengatakan ini, ada keributan di lapangan. Dalam malapetaka terlarang dan aneh yang tak tertandingi, sosok Li Fuyu menabrak kedalaman awan perampokan, menyapu semua musuh dengan pedangnya, terkoyak. Guntur emas yang semula diselimuti kedalaman awan perampokan tiba-tiba turun seperti air terjun. Sebuah bencana legendaris yang diduga termasuk dalam 8 kesengsaraan terlarang yang cukup untuk membunuh para dewa, menghilang. Pada saat ini, mereka melihat bahwa Li Fuyu mengangkat matanya untuk melihat mereka. Tidak ada perubahan suasana hati di mata acuh tak acuh itu. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Tapi sorot mata yang tenang itu membuat para dewa itu gelisah. Saya pernah digigit ular sekali, dan saya takut tali selama 10 tahun. Belum lagi Li Fuyu yang asli, yang membunuh begitu banyak dewa sehingga mereka jatuh, dan masih banyak orang tua yang tidak bisa tidur atau makan karena ini. Seperti bayang-bayang di hatiku, berlama-lama. Ketika saya kembali, di medan perang tanpa akhir, kami akan memutuskan hasilnya. Suara Li Fuyu terdengar, menembus ruang dan waktu tanpa akhir, dan jelas terdengar oleh para dewa menakutkan itu. Untuk sesaat, para dewa murka. Tapi tanpa menunggu apa yang mereka katakan, saat awan bencana menghilang, semua pemandangan menghilang sama sekali. Masih mengalami delusi, bermimpi. Ketika jalan untuk menjadi dewa muncul, itu akan menjadi kematianmu. Suara para dewa, penuh kebencian, bergema, secara bertahap kembali ke keheningan. Gua menangis Sen. Suyi, yang berdiri di samping kekosongannya, juga memiliki pemandangan panorama dari pemandangan ini. Dia tidak mendengar suara para dewa berbicara. Tapi aku mendengar kata-kata Li Fuyu yang acuh tak acuh dan tenang. Endless Battlefield, lalu tentukan hasilnya.
Mungkinkah Anda mati di Endless Battlefield sebelum kehidupan kelima Anda? Pikir Su Yi. Setelah bencana ini, Anda telah memulai jalan yang tidak diketahui yang penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan tabu. Jika tidak berhasil, itu akan berakhir. Li Fuyu melayang turun dari langit dan memandang Su Yi dari kejauhan, dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan di matanya. Apa maksudmu? Su Yi terkejut. Ini adalah bencana yang hanya ada dalam legenda dan terdaftar di antara 8 kesengsaraan ilahi terlarang yang paling ditakuti para dewa. Nada Li Fuyu tenang sampai tidak ada perubahan suasana hati. Bencana ini bisa disebut makam para dewa yang dapat membunuh para dewa, tetapi sekarang telah muncul dalam bencana Ordo Taihe yang menargetkan Anda. Sejauh yang saya tahu, sejak kelahiran era saat ini. Sejauh ini, sejak sejarah dunia peri belum pernah terjadi. Di alam para dewa, tidak ada seorang pun di alam ini yang pernah mengalami pertemuan seperti itu. Ini juga berarti bahwa jalan masa depan Anda akan disertai dengan tabu dan hal yang tidak diketahui, dan itu akan berbeda dari siapapun di dunia. Aku juga. Berbicara, Li Fuyu memiliki pandangan antisipasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini juga jalan yang paling ingin saya lihat, dan saya menantikannya. Suara itu masih bergema, sosoknya telah berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam pedang 9 penjara. Pedang 9 penjara kembali ke lautan kesadaran Su Yi. Ledakan. Langit penuh cahaya, seperti rintik hujan. Berbeda dari masa lalu, cahaya perampokan yang perkasa bersinar dengan kilau keemasan, misterius, cerah dan cemerlang. Tiba-tiba, Su Yi mandi di dalamnya. Dapatkan perbaikan dan penyembuhan yang luar biasa. Dan transformasi yang sebanding dengan Phoenix Nirvana mulai terjadi pada Su Yi. Ledakan. Di bawah kubah langit, sosoknya berdiri dalam kekosongan, diselimuti cahaya keemasan perampokan, hari yang unik, menerangi seluruh dunia yang gelap dan hancur. Dunia gurun yang tersisa dari era terakhir ini telah diwarnai dengan lapisan kemegahan suci. Setelah 3 hari penuh, saat semua cahaya di langit disempurnakan ke dalam tubuh oleh Su Yi, penglihatan suci yang menutupi langit dan bumi berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, Su Yi telah melangkah ke panggung Taihe. Di tubuhnya, di platform Dewa Jalan yang dibangun oleh fondasi jalan, masa api kacau dipadatkan, melepaskan api ilahi emas, memberi orang rasa sebuah pesona mistis dan abadi. Avenue Tinder. Hanya dengan menginjak langkah Taihe, kita dapat memadatkan kekuatan Dao dari fondasi Dao. Api tidak padam, jalan selalu ada. Hanya saja, tidak seperti peringkat Taihe manapun, api jalan yang dipadatkan Su Yi sangat unik. Tampaknya menyimpan sisi kekacauan dan dipenuhi dengan kekuatan misterius dan misterius. Hanya nafas yang menembusnya memberi orang keabadian dan keabadian. Dengan gerakan Dao Su Yi, ruang abadi di tubuhnya meraung, platform Dewa Jalan menjalin semua jenis kekuatan jalan, dan berbagai penglihatan muncul, menyelimutinya. Di Tinder Jalan Emas. Ini seperti mengumpulkan daya untuk api, memberi orang perasaan bahwa selama daya yang cukup terkumpul, api jalan ini dapat dinyalakan sepenuhnya. Akhirnya, Su Yi tersentuh. Terutama setiap kali kamu melawan dewa, itu tidak kurang dari melalui ujian dan pemukulan hidup dan mati. Terus terluka, terus diperbaiki, dan terus berjuang. Bahkan ramuan di tubuhnya hampir habis, dan dia akan jatuh ke tanah kelelahan yang sebenarnya. Tapi itu semua sepadan. Di gurun yang ditinggalkan oleh era lama, dengan kekuatannya sendiri, dia secara paksa membunuh kesempatan untuk membuktikan kebenaran. Juga membawa bencana yang sama sekali tidak mungkin terjadi di dunia luar. Seperti yang dikatakan Li Fuyu, malapetaka yang dia derita kali ini penuh dengan terlalu banyak tabu dan kekuatan aneh, dan bahkan malapetaka yang menghancurkan era sebelumnya. Dan semua ini juga telah membangun fondasi jalan yang tak tertandingi baginya di Ordo Taihe, dan memadatkan api jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, mengalami perubahan yang mengguncang bumi di tubuhnya, Su Yi tidak bisa menahan perasaan senang dan bangga, dan dia tidak bisa tidak membiarkan melolong panjang. Suaranya seperti guntur di jalan, gemuruh ke segala arah, mengguncang dunia, mengguncang segalanya, penuh kegembiraan yang tak terlukiskan.
Karena, ketika pertama kali menginjakkan kaki di peringkat Taiwu, kekuatan tempurnya hanya sebanding dengan Wang Ye ke-6 di puncak, tetapi tidak pernah melampauinya. Dan sekarang, dengan langkah Taihe, dia telah sepenuhnya melampaui kekuatan tempur puncak Wang Ye. Dan di luar hanya sedikit. Terobosan semacam ini, lompatan semacam ini, membiarkan Sui menginjakkan kaki di jalan keabadian, dan akhirnya mencapai tujuan. Dia tidak pernah menempatkan musuh besar di mata negeri dongeng. Yang saya pedulikan selalu bagaimana melampaui diri saya sendiri di kehidupan saya sebelumnya. Meskipun bertahun-tahun berlalu, prestise dan legendanya masih sangat mempengaruhi semua makhluk di dunia peri. Dalam keadaan seperti ini, betapa sulitnya melampaui diri sendiri di kehidupan sebelumnya. Sekarang, hanya dalam hal kekuatan tempur, diri di kehidupan sebelumnya telah dilampaui oleh diri saya sendiri. Dan Sui sangat yakin bahwa ketika dia mewujudkan mimpi besar yang dia buat saat membangun kembali Akademi Yongye, ketenarannya di masa depan juga akan melampaui kehidupan sebelumnya. Ketenaran dan kekayaan bukanlah hal yang dipedulikan Sui. Yang dia pedulikan adalah melampaui dirinya sendiri dalam setiap aspek. Dalam kehidupan kelima saya membunuh Tuhan di tahap Taixuan, tetapi saya tidak tahu apakah saya bisa melakukan ini sekarang. Sui ingat apa yang dikatakan Li Fuyu, dan mau tak mau sangat ingin menemukan dewa serupa untuk dicoba. Saat ini, mungkin aku mendengar lolongan panjangnya yang penuh kegembiraan, atau mungkin aku mendengar pikiran di dalam hatinya, kehamilan yang tiba-tiba berubah. Sebuah cincin tua dan rusak naik ke udara, melepaskan napas mematikan yang mengerikan. Kemudian, roh jahat wanita itu muncul kembali. Dewi tak tertandingi dalam gaya. Meskipun sosoknya ilusi, tidak sulit untuk melihat bahwa penampilan dan temperamennya benar-benar cantik, dan dia memiliki keagungan yang melampaui semua makhluk hidup. Dan aura mati yang tebal menutupi tubuhnya menambah temperamen aneh dan menyusup padanya. Sebelumnya, Sui telah bertarung melawannya 3 kali, dan dia sudah menyimpulkan bahwa wanita ini pastilah dewa yang sangat menakutkan di era terakhir. Pada saat ini, dia muncul kembali, berlama-lama dengan niat membunuh, dan bergegas menuju Sui untuk pertama kalinya. Ledakan. Ketika dia melambaikan tangannya, energi kematian yang berat berubah menjadi tombak abu-abu, dengan mudah menghancurkan langit, menyebabkan dunia bergetar hebat. Selamat siang. Sui bersiul panjang dan bergegas maju, melambaikan tinjunya seperti pedang, menafsirkan makna reinkarnasi yang mendalam. Ledakan. Keduanya bertabrakan, dan kekosongan tiba-tiba runtuh. Kedua sosok itu mundur. Sama. Tidak seperti 3 perang sebelumnya, selalu ditekan. Ayo. Mata dalam Sui seterang bintang, dan dia memimpin. Niat pedang itu seperti air pasang, dan itu berkembang menjadi penglihatan gelap seperti 6 reinkarnasi. Bersamaan dengan Sui, ia melesat ke langit. Setelah membuktikan peringkat Dao Taihe, kekuatan tempurnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dan sekarang, Sui bermaksud menggunakan tangan sang dewi untuk sepenuhnya memastikan seberapa kuat kekuatan tempurnya. Ledakan. Dewi wanita memegang tombak, menghancurkan langit, menghancurkan kehampaan, mengguncang dunia, dan mendominasi hingga titik yang tak terbayangkan. Meski tidak waras, cara bertarung itu tetap mengejutkan. Tapi kali ini, Sui tidak ditindas lagi. Dengan tangan kosong, dia berani dan tak tertandingi, serta bertarung sengit dengan para dewa wanita. Sosok keduanya tewas dari langit ke tanah, bergerak melintasi kehampaan 10 arah, dan kemanapun mereka lewat, ada tanda-tanda kehancuran dan keruntuhan. Selamat bersenang-senang. Sui bahagia di hatinya, dan auranya flamboyan dan menghina. Dalam 3 pertempuran sebelumnya dengan Dewi Wanita, dia hampir tidak berdaya setiap saat, dan luka-lukanya sangat parah sehingga tidak dapat ditambahkan. Sangat memalukan, sangat menyayangkan, dan sangat menyedihkan. Dan tahukah kamu, saat itu, dia masih menggunakan kekuatan pedang dan pohon dunia, dan dia masih bukan lawan dari Dewi Wanita. Tapi sekarang, setelah dia melewati bencana aneh yang tak tertandingi dan membuktikan peringkat Dao Taihe, hanya dengan kekuatan tempurnya sendiri, tidak perlu menggunakan harta apapun, Anda dapat bersaing dengan para dewa wanita. Bunuh.
Suyi menjadi semakin berani dalam pertempuran, berteriak kegirangan. Dan dalam pertarungan, kultivasinya yang baru saja menembus dunia juga telah ditempa dan dikonsolidasikan lagi, dan itu juga memberinya wawasan lebih lanjut tentang perubahan kekuatannya sendiri. Membandingkan dengan Wang Ye di puncak kehidupan sebelumnya, Suyi sampai pada kesimpulan yang jelas. Jika tidak menggunakan benda asing, membunuh karakter seperti dewa seperti Fu Tianyi tidak berbeda dengan membunuh ayam dan anjing. Membersihkan putra-putra Tuhan yang tak tertandingi seperti Gu Yunchan dan Feng Wuji bukanlah masalah. Mari kita melangkah lebih jauh, bahkan jika karakter tingkat anak dewa itu menggunakan harta zaman, itu tidak berguna sama sekali, karena dia juga memiliki pedang. Jika kamu menggunakan harta ini, lawan hanya akan kalah lebih cepat. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya telah mendominasi dunia abadi dengan pedang saya, dan sekarang, kekuatan tempur saya telah jauh melampaui kehidupan saya sebelumnya. Tidak ada banyak ancaman terhadap peran peringkat Taixuan. Adapun anak-anak Allah dan juga. Ketika saya meninggalkan gua menangis dewa, saya akan menemukan Wuji untuk mencobanya, yang akan mengkonfirmasi kesimpulan saya. Saat pikirannya berubah, pertempuran antara Suyi dan Sang Dewi menjadi semakin intens. Aku hanya tidak tahu level lawan yang dihadapi wanita ini, dibandingkan dengan dewa-dewa yang lebih rendah yang pernah dibunuh Li Fuyu. Suyi sedikit ragu. Dia telah melihat banyak dewa di dunia ini. Tapi saya hanya pernah melihatnya, tetapi tidak pernah benar-benar bertarung. Bahkan, di konferensi Pantao, itu hanya kehendak Dewa Hengxia, yang begitu kuat sehingga dia tidak berdaya untuk bertarung. Sehingga dia tidak bisa membuat penilaian khusus tentang kekuatan para dewa wanita. Namun, yang dia yakini adalah selain dirinya sendiri, karakter di bawah para dewa tidak cukup untuk dibunuh oleh wanita ini. Bukan karena Suyi buta dan sombong. Tapi dia tahu bahwa justru karena kekuatan reinkarnasi dapat menghancurkan dan melemahkan aura bencana zaman pada dewi wanita, sehingga dia bisa berdiri melawan dewa dan dosa wanita itu. Jika bukan ini masalahnya, bahkan jika dia sudah berada di level Taihe, dia tidak dapat membantu pihak lain. Dia adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas reinkarnasi di langit, dan dapat dibayangkan untuk berubah menjadi peran di bawah dewa lain. Sungguh menyedihkan. Setengah jam kemudian, sosok dewi perempuan berangsur-angsur runtuh. Dalam pertempuran sengit, Suyi ditelan oleh kekuatan fisik. Dan yang terputus dari dewi wanita itu adalah musibah zaman pada tubuhnya, dan sampai saat ini musibah zaman pada tubuhnya telah dimusnahkan. Semua kosong. Tapi pada saat sosok dewi wanita itu hendak runtuh, dia sepertinya telah membangkitkan sentuhan kebijaksanaan, dan menghela nafas. Lega akhirnya sekarang. Pada saat ini, dia berinisiatif untuk berhenti. Suyi kaget dan langsung berhenti. Dia memperhatikan bahwa sorot mata wanita dewi yang menatapnya menjadi rumit, tidak lagi kosong dan mati rasa, dan memiliki fluktuasi emosi. Dikatakan pada zaman dahulu bahwa satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas reinkarnasi adalah Dewa Iblis yang telah menginjakkan kaki di jalan keabadian. Yang mulia adalah keturunan dari Dewa Iblis itu. Wanita itu tiba-tiba membuka mulutnya. Pak. Suyi tercengang, dan berkata, berani bertanya kepada Lord Demon God yang Anda bicarakan, siapa nama keluarganya? Wanita itu terdiam beberapa saat, dan berkata, keberadaan itu seperti jalan tanpa nama, tak terlukiskan, saya hanya tahu bahwa dulu, Lord Demon God mengajar Gunung Fangchun. Dewa Iblis dari Gunung Fangchun. Namanya tabu seperti jalan, bisa dibilang. Suyi bingung. Tidak diragukan lagi, apa yang disebut Tuan Setan Dewa, ini pasti ada di era terakhir, dan dia seharusnya juga bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi. Saya tidak mengenalnya. Suyi menggelengkan kepalanya. Kitab Sebab Akibat pernah berkata bahwa zaman terakhir disebut juga dengan era Lingwu, dan segala sesuatu tentang zaman ini telah lama hilang sama sekali, seperti sebuah misteri, bahkan para dewa tidak ada cara untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan era Lingwu. Pada saat ini, roh jahat wanita itu berbicara tentang Tuan Setan Dewa dari era Lingwu. Bagaimana Suyi bisa tahu? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya pikir Lord Demon God telah kembali.
Wanita Dewi jelas kecewa. Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata era Lingwu telah sepenuhnya menghilang, dan Lord Demon God yang Anda sebutkan telah mengalami kecelakaan. Mustahil. Dewa dan dosa wanita sangat menentukan, ada desas-desus bahwa Lord Demon God telah menginjakkan kaki di jalan keabadian, dan telah menjadi pemimpin kehidupan. Di luar takdir. Guru yang tak terbatas. Suyi terkejut, memikirkan kehidupan pertamanya, dia juga muncul di sungai takdir, tetapi untuk menjelajahi jalan yang lebih tinggi, dia dengan tegas memilih reinkarnasi ke membangun kembali. Mungkinkah Lord Demon God di mulut wanita itu adalah kehidupan pertamanya? Era Lingwu juga belum dihancurkan. Wanita itu tiba-tiba berkata, itu belum menghilang, itu adalah peradaban zaman yang diberkati oleh Lord Demon God, dan tidak lagi takut akan bencana. Perubahan zaman. Suyi menyipitkan mata tapi ketika kamu masih hidup, kamu jelas mati di bawah bencana zaman. Sejak bencana zaman itu terjadi, ada kemungkinan bahwa era Lingwu mungkin apakah ada kemungkinan perpanjangan. Mata wanita itu tiba-tiba membeku, dan dia berkata ayah tidak tahu saya hanya tahu ketika bencana zaman itu terjadi ada pepatah di dunia tidak ada reinkarnasi, sungai panjang zaman akan habis, dan semuanya pada akhirnya akan binasa. Suyi terkejut. Ada yang seperti ini. Tiba-tiba, Suyi memperhatikan bahwa sosok Dewi wanita dengan cepat menyebar dan layu, dan segera berkata, rekan Taois, apakah ada cara untuk menyelamatkanmu? Dewi Dewa menggelengkan kepalanya. Dia menatap Suyi dengan tatapan kosong, karena kamu bertanggung jawab atas reinkarnasi, kamu pasti berhubungan dengan Dewa Iblis itu, kamu harus berhati-hati, apa yang terjadi pada Lingwu. Bencana era A sangat mungkin terjadi lagi. Suara itu masih bergema, dan sosoknya telah benar-benar layu dan runtuh. Di tanah, hanya tersisa cincin tua dan rusak. Suyi mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini akan bisa mendapatkan kembali secercah kebijaksanaan sebelum dia meninggal. Saya tidak menyangka akan mengetahui rahasia yang luar biasa dari sisi lain. Di era Lingwu, Lord Demon God juga mengambil alih reinkarnasi dan berada di atas sungai takdir. Era Lingwu mengalami bencana era dan menghilang dari dunia, dan segala sesuatu tentang era ini terhapus. Jika tidak ada reinkarnasi, sungai zaman akan mengering dan mati. Dan wanita itu pernah berkata bahwa malapetaka yang pernah turun di era Lingwu kemungkinan besar akan terulang di masa depan. Suyi berpikir keras. Apakah karena Tuan Iblis yang dulu mengendalikan kekuatan reinkarnasi telah tiada? Apakah era Lingwu akan mengalami malapetaka itu? Apakah malapetaka akan menargetkan Tuan Dewa Setan itu? Lagi pula, menurut wanita itu, jika tidak ada reinkarnasi, sungai zaman akan mengering dan mati. Jika Dewa Iblis yang berada di atas sungai takdir masih ada, bagaimana dia bisa melihat bencana seperti itu terjadi di era Lingwu? Untuk waktu yang lama, Suyi menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Terlalu banyak berpikir tidak ada gunanya. Bagaimanapun juga, ini adalah hal-hal yang terjadi di era terakhir, dan telah lama menghilang. Belum lagi, hanya dengan beberapa kata, tidak mungkin untuk menyimpulkan banyak kebenaran. Namun, melalui ini, Suyi memastikan satu hal. Di era Lingwu, ada makhluk bernama Tuan Iblis, yang bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi. Dominasi tanpa batas. Suyi meragukan bahwa ada hubungan antara kehidupan pertamanya dan Tuan Dewa Setan ini. Bagaimanapun, mereka semua bertanggung jawab atas cara reinkarnasi terlarang. Bahkan wanita itu pun berpikir begitu. Jika ada kesempatan di masa depan, Anda dapat memeriksa masalah ini. Suyi diam-diam berkata, sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.